Film ini dimulai di Hong Kong, tepatnya di sebuah penjara yang terkenal keras dan penuh konflik. Di tengah suasana panas para narapidana, muncul sosok Chon Ho Ching, seorang pria yang justru terlihat menikmati hidup di balik jeruji, seolah penjara hanyalah tempat persinggahan lucu baginya. Ia sendiri menjalani hukuman 3 bulan karena mencuri, dan suatu hari ibunya yang sakit serta pacarnya bernama Sweet datang menjenguk dengan senyuman penuh harapan, di mana hubungan mereka hangat dan pacarnya tampak sangat setia menantikan hari kebebasan Chon. 坐監對我嚟講啊，即係度假。掛住你啦！喂，你定喎，我喺度冇識到女仔喎。嗱，嚟緊奶奶咧60大壽，我已經搞好晒㗎啦。 Sementara itu, masuklah tahanan baru bernama Mok Kin Tin, seorang arsitek yang hidupnya hancur akibat dijebak sahabatnya dalam kasus kebakaran gedung besar yang menewaskan banyak orang. Bagi Mok, penjara adalah mimpi buruk nyata. Baru sehari masuk, ia langsung menjadi sasaran kekerasan para tahanan senior yang menganggapnya sangat lemah. 俾人執兩劑係呢度嘅傳統，咁冇理由你係認定監。 Dalam sel ada juga Lai Sek-sun, bos geng paling ditakuti di penjara itu, menjalani hukuman seumur hidup karena kasus pembunuhan. Ketegangan meningkat saat penjaga melerai keributan dan mengingatkan bahwa Warden Tom sedang mengejar promosi sehingga tidak mau ada masalah sedikit pun di penjara itu. 剛最近佢終於有機會升職走人。我要呢度天下太平。 Esok paginya, Mok terlihat tenggelam dalam putus asa, bahkan mulai memikirkan hal-hal berbahaya mengenai dirinya sendiri. Chon yang melihatnya langsung memberikan semangat, berbagi pengalaman hidup di dalam penjara, dan menjelaskan dua kekuatan besar yang saling bertarung berebut pengaruh, yaitu geng Lai Sek-sun dan geng Big Lorer yang dipimpin oleh Lam Kwok Lung. 揾到嗰個放出嚟啊，擺佢堆，你咪唔使驚刀疤咯。 Tak lama kemudian, Lam keluar dari sel isolasi, disambut anak buahnya dengan penuh hormat. 聽阿 Sir 話。 Lam menjalani hukuman 20 tahun karena terlibat pembunuhan dalam insiden ketika ia dan istrinya diserang sejumlah preman. Meski ia menang melawan para penyerang, putrinya terluka dan akhirnya Lam masuk ke penjara. Beberapa waktu setelah itu, istrinya datang membawa kabar memilukan di mana putri mereka meninggal dalam kebakaran gedung, di mana kebakaran yang sama yang menyeret Mok di penjara. Istrinya sangat yakin bahwa itu adalah aksi balas dendam musuh Lam. Sejak itu, Lam kehilangan segalanya dan hidupnya runtuh pelan-pelan di dalam penjara. Kepala penjaga memperingatkan Lam agar tidak membuat masalah. Terlihat jelas mereka lebih berpihak pada pengaruh lain. 你好我好咪大家好咯。散開。係大佬。 Sementara itu, Chon menyarankan Mok untuk bergabung dengan geng Lam agar dia tidak terus diintimidasi oleh geng Lai. Mok menyetujui saran tersebut dan Chon membawanya bertemu Lam di sebuah ruangan. Di sana, Mok melihat Lam sedang berdoa untuk putrinya yang telah tiada. Tak lama kemudian, Chon memberitahu semua orang bahwa Mok ingin bergabung dengan geng mereka, tetapi secara tak terduga, Lam langsung memukul dan menyakiti Mok. 輕工下大火嘅承建商就係你。你都有留意啊？ Semua orang bingung, di mana rupanya Lam menyimpan kemarahan mendalam karena tragedi kebakaran itu berkaitan dengan Mok, meski Mok sendiri tidak bersalah.狗做嘢啦！唔怪之軍通早排無啦啦發癲，人哋個女啲嘢乜都擠晒入邊，俾呢一把火燒晒，你話點拆？原來你搞到個工廠火種燒，真係燒咗唔關我事㗎。你自己執生，我入嚟度假嘅啫，好快掹㗎啦。 Beberapa hari berlalu dan pacar Chon kembali menjenguk untuk membawa kabar buruk di mana ibunya sedang sekarat karena gagal ginjal dan butuh donor segera. 前晚暈咗，送入醫院，親屬換腎嘅存活率係最高。
你問下你自己有冇盡過做仔？ Chon memohon izin kepada kepala penjaga agar bisa keluar sementara untuk mendonorkan ginjal, tapi ditolak mentah-mentah karena alasan menjaga citra penjara demi promosi. Putus asa, Chon akhirnya dihukum berlari mengelilingi lapangan. 只要咁嘅可能，我都唔會破。你等3個月啦。你個仆街，一係掛住升職，我要俾你出去，隨時都可以。但我唔俾你出去嘅，你呢世都唔使。人命關天啊！你老母！阿媽講係你老母，唔係我老母啊！你即刻跑圈，跑到今晚頂個為止，出去！ Saat berlari, pikirannya dipenuhi wajah ibunya dan tekadnya menguat untuk kabur sampai ia nekat memanjat kawat berduri namun langsung digagalkan penjaga. Beruntung penjaga itu tidak melaporkannya. Dari sinilah Chon melihat seorang petugas membersihkan lubang saluran air dan ide pelarian mulai muncul. 輸咗先啊！咁樣斬俾阿一釘死你嘅啫。 Sementara itu, Mok semakin tersiksa oleh geng Lai. Kukunya dihancurkan, harga dirinya diinjak-injak. Dalam keputusasaan, ia hampir mengakhiri hidupnya, tapi Chon datang tepat waktu untuk menghentikannya. Setelah itu, Chon meminta bantuan Mok untuk merancang rencana kabur. Ia yakin lubang yang dilihatnya bisa menjadi jalan keluar. Mok langsung menyetujuinya karena ingin bebas dan membalaskan dendam kepada orang yang menjebaknya. Sebagai arsitek, Mok mulai mempelajari sistem penjara, namun tantangannya besar karena penjara itu dijaga ketat dengan 120 kamera. Meski begitu, Mok menemukan jalan keluar melalui sistem pembuangan air. Ia juga merencanakan untuk masuk ke ruangan bengkel kayu yang dikuasai oleh Lam. Sayangnya, tanpa izin Lam, mereka tidak bisa masuk ke sana. Mok pun merasa rencana kabur mereka sangatlah mustahil. Namun demi ibunya, Chon tetap bertekad untuk masuk ke bengkel itu. Suatu hari, Mok dikunjungi oleh Wing, yaitu orang yang telah menjebaknya. Wing bahkan mengancam akan menggagalkan banding Mok di pengadilan. Ternyata Wing juga menyewa Lai untuk menyiksa Mok. Hal ini membuat Mok sangat marah dan bersumpah akan membalas dendam. Rencana pelarian mulai semakin jelas ketika Chon teringat foto Putri Lam. Ia meminta pacarnya menyelidiki kebenaran tentang anak Lam dan hasilnya sangat mengejutkan, di mana anak Lam ternyata masih hidup dan bahkan akan menikah. Ketika Chon menunjukkan foto itu kepada Lam, dunia Lam seperti berhenti. Lam sangat terpukul karena selama ini istrinya berbohong padanya. Emosi Lam pun pecah, namun kebohongan itu membuatnya sadar bahwa hidupnya belum sepenuhnya hancur. Ia akhirnya memutuskan untuk membantu rencana pelarian itu. 至於我個女嘅事，就要由20年前講起。女死咗，你安樂啦？從此之後，我冇見過我老婆同個女。呢係我條女婚禮公司嗰度撻翻嚟嘅，嚟緊中秋節嗰晚會結婚。叫做幫你揾翻個女啊，冇功都有勞。講個計劃你聽，咁你一齊走。 Mereka menyusun rute pelarian di mana masuk ventilasi, menuju ruang listrik, mematikan lampu, lalu bergerak ke ruang administrasi dan akhirnya keluar lewat saluran pembuangan. Sweet E akan menjemput mereka di luar. 全部鎖我都開到。 Saat pelaksanaan dimulai, Chon mencoba membuka baut ventilasi tapi hanya satu yang berhasil. Mok lalu membuat obeng darurat dari tutup botol plastik yang dilelehkan hingga berhasil membongkar semua baut. Namun ketika mereka hendak masuk ke ventilasi, terdengar langkah petugas mendekat. Mereka buru-buru menutup kembali ventilasi dan berpura-pura tidak melakukan apa-apa agar tidak ketahuan.
Setelah itu mereka merencanakan pencurian kunci gerbang G yang selalu digantung di pinggang seorang petugas. Mok mencampur lem khusus dan bubuk kayu dari bengkel menjadi selim kental untuk mencetak bentuk kunci tiruan. Percobaan pertama gagal total karena John terlalu semangat menekan selim hingga melebar dan tidak membentuk pola apapun. Mereka mencoba lagi dengan strategi lebih licik. Mok pura-pura muntah tepat ke baju petugas, membuat petugas jijik dan buru-buru ke toilet. Saat itulah John dengan cepat menekan selim ke kunci dan kali ini hasil cetakannya sangat mulus. Begitu kunci tiruan selesai, mereka menuju ventilasi tempat pelarian akan dimulai. Namun jalur di dalamnya ternyata sempit dan hampir tertutup. Situasi makin buruk karena geng lain tiba-tiba menyerang mereka dari belakang, membuat bentrokan pecah di lorong sempit. Untungnya, kepala penjaga datang dan langsung menghukum geng lain dengan memasukkan mereka ke sel isolasi. Setelah itu, para pemimpin geng dipanggil untuk berdamai demi menjaga ketertiban penjara, tapi baik Lam maupun Lai sama-sama gengsi dan menolak tunduk. Di tengah adu mulut itu, Mok membongkar fakta penting bahwa Lai disuruh Wing, orang yang menjebaknya, untuk menyiksa dirinya supaya Mok membatalkan banding. Lai menyangkal, tapi kepala penjaga yang muak akhirnya memutuskan masalah diselesaikan lewat duel. 要收咗人錢買我，唔俾我上訴。你冇句冇亂咁砌啊！點解決啊？你解決唔到，我幫你哋了斷啊！你啲規矩，輸咗嘅以後都冇得追究。Sir，間公司蝦嘢點隻抽啊？ Karena Mok terluka parah, Lam maju menggantikannya. Pertarungan mereka sengit, brutal, dan penuh dendam lama. Lam akhirnya mematahkan lengan Lai, membuatnya tumbang dan harus dibawa ke ruang medis. Sementara itu, Lam, Chon, dan Mok justru dimasukkan ke sel isolasi sebagai hukuman tambahan. Di ruang sempit itu, mereka membuka hati satu sama lain. Chon ingin keluar agar bisa mendonorkan ginjal untuk ibunya. Lam ingin bertemu anaknya dan memberi penjelasan, sedangkan Mok ingin membalas dendam kepada Wing yang menghancurkan hidupnya. Mereka akhirnya sepakat bahwa Mok akan tetap di penjara agar tidak mencurigakan, sementara Lam dan Chon yang keluar. Sebagai gantinya, Lam berjanji melindungi Mok dari geng Lai. Di sel isolasi, mereka mulai memotong jeruji besi dengan gergaji kecil yang disembunyikan dalam Alkitab. Namun, kepala penjaga mulai curiga karena gerak-gerik mereka tidak seperti biasanya. Ia menjadikan Lai yang sedang dirawat sebagai mata-mata di ruang bengkel. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan rencana. Saat kepala penjaga datang, Lam dan Mo kemudian mengalihkan perhatian. Lai kemudian melapor kepada kepala penjaga bahwa ia tahu rencana Lam dan ingin ikut serta. Awalnya ditolak, tapi kemudian Lai mencuri kunci tiruan dan mengancam membuangnya ke toilet, sehingga mereka terpaksa mengizinkan Lai untuk bergabung. Malam festival penjara pun diadakan, dan saat itu penjaga dan tamu penting sibuk menikmati acara resmi, sementara pengawasan sedikit longgar. Sweet E sudah menunggu di luar gerbang. Ketiganya, yaitu Lam, Chon, dan Lai, memulai pelarian.
Sementara Mok berdiri di lapangan sebagai penjaga jalur sekaligus pengalihan. Namun tiba-tiba kepala penjaga melihat Mok berdiri sendirian dengan ekspresi gelisah. Kecurigaannya langsung muncul dan ia memerintahkan anak buahnya mencari Mok. Di sisi lain, di dalam ventilasi gelap, Lam, Chon, dan Lai merangkak cepat dan tiba di ruang listrik. Mereka berhasil memutus aliran listrik hingga seluruh penjara gelap total. Para tahanan langsung ribut dan para penjaga panik karena semua kamera dan sistem terkunci mati. Dalam kekacauan ini, kepala penjaga menemukan Mok dan langsung menuduhnya sebagai dalang pemadaman listrik. Di ruang admin, Chon berusaha membuka kunci gerbang terakhir dengan kunci tiruan. Lai yang tidak sabaran menyuruh Lam berjaga, namun Lam menolak diperintahkan orang yang sudah ia kalahkan. Perselisihan keduanya hampir pecah lagi hingga Mok datang tepat waktu dan menghantam kepala Lai dari belakang untuk menghentikan keributan. Mereka berhasil membuka pintu dan melanjutkan ke saluran pembuangan. Namun saat mereka hendak membuka penutup selokan, tutupnya terlalu berat dan bautnya berkarat. Waktu semakin menipis karena suara langkah para sipir sudah semakin mendekat. Dalam situasi kritis, Mok mengambil keputusan besar. Ia berpura-pura pingsan dan berlari ke arah para petugas sehingga perhatian mereka teralihkan. Chon memaksa Lam turun ke selokan lebih dulu, sementara dirinya siap menghadapi para sipir demi memberi waktu untuk Lam kabur. Pada akhirnya, hanya Lam yang berhasil lolos. Di luar penjara, Lam sempat dihadang seorang sipir yang hampir saja menggagalkan pelariannya. Namun dalam hitungan detik, Sweet E muncul dan menabrak sipir itu hingga pingsan. Lam langsung dibawa pergi dan segera menuju lokasi pernikahan putrinya. Ketika tiba, ia hanya berdiri jauh di belakang, tidak ingin merusak acara. Istrinya pun kaget melihat Lam ada di sana. Ia meminta maaf karena telah berbohong selama ini. Ia mengatakan kepada putrinya bahwa sang ayah sudah meninggal agar putrinya tidak tumbuh dengan stigma sebagai anak seorang pembunuh. Lam memahami hal itu meski hatinya hancur. Ia hanya tersenyum pahit dan membiarkan istrinya kembali ke dalam agar acara tidak kacau. Lam menyaksikan putrinya berdiri di pelaminan, cantik dan bahagia. Ketika putrinya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya, termasuk kepada ayahnya yang ia kira sudah meninggal, Lam nyaris jatuh terduduk oleh rasa bersalah dan rindu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ia meninggalkan tempat itu diam-diam. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah emotikon tersenyum di atas piring sebagai tanda kecil bahwa ia hadir. Ketika putrinya melihat emotikon itu, ia langsung sadar bahwa ayahnya masih hidup. Di sisi lain, Chon dan Mok dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Chon bersyukur karena justru melalui kekacauan itu, ia bisa menyumbangkan ginjalnya kepada sang ibu. Lam kemudian kembali ke penjara dengan sukarela. 咩都冇晒，包括你嘅自由。 Beberapa hari kemudian, terlihat Chon dipenuhi dengan kebahagiaan ketika melihat kondisi ibunya yang mulai pulih. Pada saat yang sama, Lam juga merasa puas karena istri dan putrinya datang mengunjunginya di penjara. Sementara itu, Mok akhirnya membalaskan dendam kepada Wing dengan cara menjebloskannya ke dalam penjara berkat semua tuduhan dan semua kejahatan yang dilakukannya terbongkar ke publik. Ia tidak bisa menahan diri dan membuat Wing merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah dialami oleh Mok. Kini, Mok juga telah menjadi salah satu narapidana paling ditakuti di dalam penjara atas keberaniannya. Namun, kisah ini belum benar-benar berakhir karena geng Lai juga mulai menyulitkan Wing.搞到你坐監，對唔住啊！ 之前係我唔啱，係我唔着。大波，我哋數幾時還？你都冇阻止到佢上訴，仲搞到我入咗嚟喎。咁即係話我做唔到嘢啦，係嘛？知先，佢知先。不如沖個涼先啦。
Pesan moral yang paling menyentuh dalam film ini adalah pengorbanan yang tulus demi orang yang kita cintai, meskipun harus mengorbankan kebebasan atau nyawa sendiri, adalah bentuk cinta yang paling murni dan tak ternilai. Terkadang cinta yang paling kuat tak terlihat dalam kata-kata, tapi dalam keberanian diam-diam seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi orang yang ia sayangi. Bahkan ketika dunia tak tahu, hati yang mencintai tetap memilih berkorban tanpa pamrih. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.